Banyak orang yang terjatuh. Mereka membiarkan orang datang dan pergi dalam hidup mereka seolah-olah waktu dan perasaan mereka tidak berarti. Mereka membiarkan orang yang meninggalkan mereka kembali lagi untuk mengambil lebih banyak karena takut untuk berkata tidak. Namun Anda berbeda. Anda sudah merasakan sakit, pengkhianatan, dan ditinggalkan, tetapi Anda tidak di sini untuk meratap atau terperangkap dalam kekecewaan. Anda di sini karena Anda sudah lelah dipermainkan. Anda ingin memahami mengapa mereka pergi, mengapa mereka kembali, dan yang lebih penting, bagaimana cara merespons dengan bijaksana, menjadi diri Anda yang sedang Anda perjuangkan untuk jadi. Anda di sini untuk menghentikan siklus ini, dan saya di sini untuk menunjukkan caranya. Rasa bersalah. Rasa bersalah adalah salah satu emosi terberat yang bisa dibawa oleh seorang manusia. Namun kenyataannya, rasa bersalah itu bukan urusan Anda, melainkan urusan mereka. Ketika seseorang meninggalkan Anda, mereka tidak merasakan rasa bersalah di awal. Tidak, pada saat itu mereka yakin telah membuat keputusan yang benar. Mereka pergi dengan keyakinan yang kuat, bahkan mungkin dengan sedikit kesombongan, berpikir bahwa Anda akan baik-baik saja, atau bahkan lebih buruk lagi. Berpikir bahwa Anda tidak akan baik-baik saja namun tidak peduli untuk bertahan. Tapi rasa bersalah tidak datang begitu saja. Ia datang perlahan seperti bayangan yang tak bisa mereka hindari. Bayangkan ini, dia meninggalkan Anda dengan keyakinan bahwa ada yang lebih baik di luar sana. Mungkin kebebasan yang dia cari, perhatian dari pasangan lain, atau keyakinan bahwa Anda bisa digantikan. Awalnya dia merasa bebas, terlepas, dan mungkin bahkan merasa diberdayakan dengan keputusannya. Namun kehidupan tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Perhatian yang dia cari dari orang lain terasa kosong. Kebebasan yang dia inginkan malah terasa kesepian. Sementara Anda tidak duduk diam seperti yang dia harapkan. Anda tidak menghubunginya, mengejarnya, atau memohon untuk kembali. Anda justru terus bergerak maju, membangun hidup Anda, dan menjadi lebih kuat. Inilah saat rasa bersalah mulai menghantamnya, seperti kereta yang datang cepat. Dimulai dengan bisikan di pikirannya, suara kecil yang bertanya, "Apakah saya membuat kesalahan?" Dan kemudian semakin kuat, dia ingat malam-malam ketika Anda begadang mendengarkan masalahnya. Waktu yang Anda habiskan untuk mendukung mimpinya. Bagaimana Anda adalah tempat sandarannya saat dunia terasa runtuh. Dia ingat kesabaran Anda, kesetiaan Anda, cinta Anda, dan saat itu dia sadar. Dia tidak hanya kehilangan seseorang, dia kehilangan orang itu. Namun jangan keliru, rasa bersalahnya bukanlah penyesalan yang sejati. Itu bukan tentang apa yang dia lakukan pada Anda, tetapi bagaimana tindakan itu membuatnya merasa. Itu kunci dari segalanya. Rasa bersalah itu egois. Itu bukan tentang menyembuhkan luka yang dia sebabkan, tetapi lebih kepada menenangkan ketidaknyamanan yang dia rasakan sekarang. Anda sudah tidak ada. Dia melihat Anda berkembang, dan itu menghantamnya. Bukan karena dia ingin merayakan kesuksesan Anda, tetapi karena kesuksesan Anda mengingatkannya akan kegagalannya sendiri. Takut kehilangan. Takut kehilangan adalah naluri dasar yang ada dalam diri manusia. Ini sudah terprogram dalam diri kita. Namun, ada perbedaan dalam bagaimana pria dan wanita mengalaminya. Bagi pria, takut kehilangan biasanya datang dari ikatan yang lebih dalam dan tulus. Ketika seorang pria takut kehilangan seorang wanita, itu karena dia melihatnya sebagai pasangan, seseorang yang telah dia investasikan perasaan, pemikiran, dan tenaga. Namun bagi wanita, terutama dalam dinamika hubungan modern seperti saat ini, takut kehilangan seringkali berhubungan dengan kontrol, kenyamanan, karena mengetahui bahwa ada seseorang yang selalu ada. Itu bukan tentang kehilangan Anda sebagai pribadi, tetapi kehilangan apa yang Anda wakili dalam hidupnya. Ketika dia pergi, dia tidak berpikir dia kehilangan Anda. Dia berpikir dia mendapatkan kebebasan, pilihan, dan mungkin peningkatan.
Dia berpikir rumput di sisi lain lebih hijau. Namun yang dia tidak sadari adalah bahwa rumput hanya bisa hijau jika disiram. Jadi dia pergi, berpikir bisa menemukan seseorang yang lebih baik, seseorang yang akan memberikan komitmen dan perhatian tanpa harus membalasnya. Dan untuk sementara waktu, dia mungkin percaya bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Namun, kenyataan datang. Dia sadar bahwa dunia ini tidak sebaik Anda. Orang lain tidak peduli dengan mimpinya seperti Anda. Mereka tidak mendengarkan, mendukung, atau berkorban seperti yang Anda lakukan. Dan tiba-tiba, dia mulai melihat Anda dalam cahaya yang berbeda. Dia melihat Anda terus maju, berkembang, dan menjadi sosok yang tidak pernah dia bayangkan. Dia melihat kekuatan yang telah Anda bangun, kepercayaan diri yang Anda miliki, dan itu membuatnya ketakutan. Bukan karena dia ingin menjadi bagian dari perjalanan Anda, tetapi karena dia tidak lagi mengendalikan narasi hubungan Anda. Saat Anda bersama, dia memiliki kekuasaan. Dia tahu Anda akan berjuang untuknya, berkorban untuknya, dan bergerak gunung demi membuatnya bahagia. Tapi sekarang dia hanya menjadi penonton dalam hidup Anda, dan itu menakutkan baginya lebih dari apapun. Takut kehilangan Anda bukan tentang cinta atau penyesalan, ini tentang kontrol. Ini tentang kenyataan bahwa dia tidak lagi memiliki tempat dalam hidup Anda, dan ketakutan itu mendorongnya untuk kembali. Bukan karena dia berubah, tapi karena dia ingin merebut kembali kekuasaan yang telah hilang darinya. Dia akan mengatakan semua hal yang benar, melakukan semua hal yang tepat, dan membuat Anda percaya bahwa dia adalah orang yang berbeda. Tapi tanyakan pada diri Anda, jika dia benar-benar menghargai Anda, mengapa dia pergi sejak awal? Mengapa dia baru menyadari nilai Anda setelah kehilangan Anda? Jawabannya sederhana. Dia baru menyadarinya setelah semuanya terlambat. Dan itu bukan salah Anda. Itu salah dia. Takutnya bukan tanggung jawab Anda. Itu bukan tugas Anda untuk meyakinkannya, menenangkannya, atau memberikan validasi yang dia cari. Tugas Anda adalah melindungi kedamaian Anda, terus membangun hidup yang pantas Anda dapatkan, dan tidak membiarkan siapapun mengganggu kemajuan Anda. Takut kehilangan adalah motivator yang kuat, tetapi juga egois. Jangan biarkan ketakutannya memanipulasi Anda untuk memberi dia kesempatan kedua. Anda bukan jaring pengaman untuknya. Anda bukan cadangan. Anda adalah sosok yang tidak pernah dia hargai saat Anda ada, dan itu adalah kenyataan yang harus dia hadapi. Validasi. Ini adalah hal yang paling menyakitkan karena mengungkapkan kebenaran yang paling keras tentang sifat manusia, terutama dalam hubungan modern. Ketika dia kembali, itu bukan karena dia merindukan Anda, mencintai Anda, atau mendapatkan pencerahan besar tentang nilai Anda. Tidak, dia kembali karena dia menginginkan sesuatu yang jauh lebih egois, validasi. Egonya lapar, dan Anda adalah orang yang dulu memberinya makan. Sekarang Anda tidak ada. Dia baru menyadari betapa kosongnya dia, tanpa Anda yang memberitahunya bahwa dia cukup. Tapi jangan salah paham. Ini bukan tentang cinta. Ini lebih kepada kebutuhan untuk merasa diinginkan, penting, dan memiliki kendali. Ketika dia mencari validasi, dia tidak sedang berusaha membangun hubungan yang sehat. Dia hanya ingin mengisi cangkir kosongnya yang sudah lama tak terisi sejak Anda pergi. Hubungan modern dipenuhi dengan siklus tanpa akhir dari pencarian validasi yang didorong oleh media sosial, perhatian yang dangkal, dan keyakinan bahwa harga diri berasal dari faktor eksternal. Dan dia bukan pengecualian. Ketika Anda bersama, Anda membuatnya merasa dilihat, dihargai, dan berarti. Anda mendengarkan dia, mendukungnya, dan memberikan energi Anda tanpa ragu. Namun, begitu dia pergi, dia pikir bisa menggantikan validasi itu dengan like, komentar, dan hubungan yang tak berarti. Dia pikir perhatian dari orang lain akan memberi dia rasa harga diri yang sama.
seperti yang Anda beri. Namun, dia salah. Perhatian yang dia cari ternyata dangkal, sementara, dan pada akhirnya tidak memuaskan. Mereka tidak peduli tentang mimpinya, ketakutannya, atau kekurangannya. Mereka hanya peduli pada apa yang bisa dia tawarkan saat itu. Dan ketika mereka selesai, mereka melanjutkan tanpa pikir panjang. Kini, dia tertinggal dengan rasa penyesalan yang pahit dan gema hampa dari pilihan-pilihannya sendiri. Saat itulah, dia mulai ingat Anda. Dia ingat sosok yang memberinya lebih dari sekadar perhatian dangkal. Sosok yang membuatnya merasa dihargai dan penting. Dan tiba-tiba, dia kembali mengirim pesan kepada Anda, mengklaim bahwa dia merindukan Anda, membutuhkan Anda, dan menginginkan kesempatan lagi. Tapi jangan tertipu. Ini bukan tentang cinta atau hubungan yang lebih dalam. Ini tentang keinginan untuk merasakan validasi lagi. Ketika dia berkata dia menyesal, itu bukan karena dia benar-benar merasa bersalah. Itu karena dia ingin mendengar Anda mengatakan, tidak apa-apa. Ketika dia mengatakan bahwa dia merindukan Anda, itu bukan karena dia siap membangun kembali apa yang hilang. Itu karena dia ingin tahu apakah dia masih memiliki tempat di hati Anda. Ketika dia berkata ingin mencoba lagi, itu bukan tentang memperbaiki hubungan, tapi lebih kepada meyakinkan dirinya bahwa dia belum digantikan. Kepulangannya bukan tentang Anda, itu tentang dia. Dan begitu Anda memberi, Anda mengembalikan kekuatan yang hilang ketika dia pergi. Validasi adalah sebuah obat dan Anda adalah pemasoknya. Namun sekarang karena Anda sudah menghentikan penyediaan itu, dia sangat membutuhkan dosis berikutnya. Jangan beri dia itu. Jangan biarkan dia menggunakan kebaikan Anda, pengampunan Anda, atau cinta Anda untuk menenangkan rasa tidak amannya. Anda telah tumbuh lebih kuat saat dia tidak ada, dan kekuatan itu adalah alasan mengapa dia ingin kembali. Tapi Anda tidak membangun kekuatan itu untuk diberikan kepada seseorang yang tidak bisa menghargainya. Anda membangunnya untuk melindungi diri sendiri, untuk berdiri tegak, dan untuk terus maju tanpa melihat ke belakang. Begitu Anda memahami ini, Anda akan melihat kepulangannya untuk apa adanya, yaitu usaha untuk merebut kembali kontrol atas hidup Anda. Dia tidak ingin Anda melanjutkan karena itu mengancam rasa pentingnya. Dia tidak ingin Anda berkembang tanpa dia karena itu memaksanya untuk menghadapi kenyataan dari kesalahannya sendiri. Dan dia tidak ingin Anda menemukan seseorang yang lebih baik karena itu menghancurkan ilusi bahwa dia tak tergantikan. Tapi semua itu bukan tanggung jawab Anda. Ketidakamanan dia bukan beban Anda untuk dibawa, dan kebutuhannya untuk validasi bukan masalah Anda untuk diselesaikan. Ketika dia kembali, ingatlah ini. Anda bukanlah penopang ego yang hancur. Anda bukan alat untuk harga dirinya. Anda adalah sosok yang telah membangun harga diri Anda berdasarkan ketentuan Anda sendiri, bukan pada pendapat atau persetujuan orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar dia pahami. Kepulangannya bukanlah tanda dari nilai Anda, melainkan tanda dari keputusasaannya. Sosok yang telah Anda jadi sekarang layak mendapatkan lebih dari sekadar pilihan kedua, rencana cadangan, atau jaring pengaman emosional. Penyesalan. Penyesalan adalah salah satu emosi yang paling kuat. Ketika seseorang merasa menyesal, itu adalah bukti bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, dan mereka tahu bahwa itu akan mengubah hidup mereka. Bagi seseorang yang meninggalkan Anda dan kemudian kembali, penyesalan yang mereka rasakan bukanlah penyesalan yang tulus. Ini bukan penyesalan karena melukai Anda atau menyakiti hubungan kalian, tetapi lebih kepada penyesalan karena kehilangan sesuatu yang mereka anggap sebagai bagian dari kenyamanan hidup mereka. Penyesalan itu egois. Mereka menyesal karena mereka sekarang merasa kosong, tidak terpenuhi, dan kesepian. Pada awalnya mereka mungkin merasa bahwa mereka bisa hidup tanpa Anda, bahwa mereka bisa menggantikan Anda dengan orang lain, bahwa mereka bisa menemukan
kebahagiaan di luar hubungan tersebut. Tapi kenyataannya adalah mereka hanya lari dari kenyataan. Begitu mereka pergi, mereka berharap bahwa hidup mereka akan lebih baik, tetapi yang mereka temui hanyalah kehampaan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menemukan apa yang mereka miliki bersama Anda di tempat lain, dan itu menggerogoti mereka dari dalam. Mereka sadar bahwa Anda adalah bagian yang tidak tergantikan dalam hidup mereka, tetapi hanya setelah kehilangan Anda. Ini adalah saat di mana penyesalan masuk. Itu adalah momen ketika mereka berpikir, apa yang telah saya lakukan? Mereka mulai melihat segala kebaikan yang telah Anda berikan dalam hubungan itu, dan mereka mulai merindukan Anda. Tetapi ini bukan tentang cinta. Itu tentang kenyataan bahwa mereka merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidup mereka. Mereka ingin kembali, tetapi bukan karena mereka berubah atau menyadari betapa berharganya Anda. Mereka ingin kembali karena mereka merasa hidup mereka tidak lengkap tanpa Anda. Namun, ingatlah bahwa penyesalan mereka bukanlah alasan untuk menerima mereka kembali. Penyesalan mereka adalah masalah mereka, bukan Anda. Jangan biarkan penyesalan itu menarik Anda kembali ke dalam lingkaran yang sama. Anda telah berkembang. Anda telah menjadi lebih kuat, dan penyesalan mereka tidak bisa menghapus apa yang telah Anda bangun. Anda sudah lebih baik dari sebelumnya, dan Anda pantas mendapatkan seseorang yang bisa menghargai Anda sejak awal, bukan seseorang yang hanya menghargai Anda setelah kehilangan Anda. Jangan biarkan penyesalan mereka menjadi alasan untuk Anda mundur, karena itu bukanlah perubahan yang tulus. Itu hanya keinginan mereka untuk memperbaiki kenyamanan mereka, bukan untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Ketergantungan emosional. Ketergantungan emosional adalah masalah yang sering kali diabaikan dalam hubungan. Ketika seseorang tergantung pada orang lain untuk kebahagiaan mereka, itu bukanlah sebuah hubungan yang sehat. Bagi seseorang yang meninggalkan Anda dan kemudian kembali, ketergantungan emosional memainkan peran besar dalam keputusan mereka. Pada awalnya, mereka mungkin merasa bahwa mereka bisa menjalani hidup tanpa Anda, tetapi kenyataannya, mereka sangat bergantung pada kenyamanan emosional yang Anda berikan. Mereka merasa aman, dihargai, dan dicintai ketika mereka bersama Anda, tetapi ketika Anda pergi, mereka merasa hilang dan kosong. Ketergantungan ini bukanlah cinta yang sejati, melainkan ketergantungan yang bersifat egois. Mereka merasa nyaman dengan Anda karena Anda memberi mereka rasa aman dan stabilitas emosional yang mereka butuhkan. Tetapi begitu Anda pergi, mereka merasa tidak lengkap. Mereka merasa terombang-ambing, seolah-olah kehilangan bagian dari diri mereka. Ini adalah perasaan yang sangat tidak nyaman, dan mereka mulai merasakan dampaknya ketika Anda sudah tidak ada di sana. Mereka mencari cara untuk mengisi kekosongan itu, dan salah satu cara yang mereka pikir dapat mengatasinya adalah kembali kepada Anda. Namun penting untuk diingat bahwa ketergantungan emosional mereka bukanlah alasan untuk Anda menerima mereka kembali. Anda bukanlah penyelamat mereka. Anda bukanlah sumber kebahagiaan mereka. Jika mereka kembali hanya karena mereka merasa tergantung pada Anda untuk stabilitas emosional mereka, maka itu bukanlah alasan yang baik untuk membuka pintu kembali bagi mereka. Mereka perlu belajar untuk mandiri untuk menemukan kebahagiaan mereka sendiri dan untuk tidak bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Jika Anda menerima mereka kembali hanya karena mereka merasa kosong tanpa Anda, maka Anda memberi mereka izin untuk terus bergantung pada Anda tanpa pernah benar-benar menghargai apa yang Anda bawa dalam hubungan itu. Ketergantungan emosional adalah masalah mereka untuk diatasi, dan itu bukanlah sesuatu yang harus Anda tanggung. Anda telah membangun kekuatan Anda, dan Anda pantas mendapatkan hubungan yang sehat di mana kedua pihak dapat tumbuh bersama, bukan hanya bergantung pada satu sama lain untuk merasa baik. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.